Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah Ya, cemoro. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, saya perkenalkan dulu. Saya sebenarnya benar nama saya Siti Nur Aini ya, tapi biasanya dipanggil Ai atau Aini. Nah, kegiatan kita hari ini di review artikel Top Tier. Hari ini kita akan membahas satu artikel dari CSREM. Nah, ini Top Tier juga. Nah, ini sebenarnya kalau di CSREM ini benar-benar eh, yang bahas tentang sustainability gitu ya. Nah, karena sebenarnya concern saya juga di situ, jadi saya nemu artikel ini yang sesuai dengan concern saya. Nah, ini jadi artikel hari ini berjudul ESG Kontroversi and Corporate Performance. Jadi ini dimoderasi sama governance mechanism dan ESG Practice. Nah, ini ada dua autor dari Brunel Business School sama Gulf Financial Center, Gulf University for Science and Technology. Oh, sorry. Yang Monia dia dari Faculty of Economic and Management of Essex University of Essex, Tunisia. Oke, itu. Mungkin langsung saja kita bahas artikelnya. Oke. Oke, dari sisi introduction, oke ya. Jadi sebenarnya kalau introduction di sini eh, berawal dari keinginan dari investor ini ya. Jadi kayak investor ini sekarang ini semakin tertarik pada perusahaan yang menunjukkan komitmen proaktif dan substansial terhadap prinsip-prinsip ESG. Nah, ini sebenarnya menunjukkan skeptisisme terhadap mereka yang mengabaikan pertimbangan ESG ini. Jadi ini sebagai sinyal potensial ketidaklanjutan dan risiko yang meningkat. Oke. Nah, sebenarnya ini sebenarnya wacana sih mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari ESG terhadap kinerja keuangan yang sebenarnya masih ditandai oleh temuan dan perspektif yang beragam. Nah, oke. Jadi, kejadian dari kontroversi ESG, nah ini kan di mana tindakan perusahaan bertentangan dengan norma-norma keberlanjutan dan etika yang dapat memiliki dampak substansial pada reputasi dan posisi keuangan perusahaan. Nah, sebenarnya ini variabel baru ya gitu ya, jarang kita temui. Jadi, kontroversi ESG ini lebih mencerminkan pada risiko operasional dan reputasi sehingga bisa dapat mempengaruhi atau menghambat posisi keuangannya perusahaan. Jadi eh, apa jadi kejadian kontroversi ini di mana perusahaannya itu bertentangan dengan norma-norma keberlanjutan dan etika yang dapat memiliki dampak substansial pada reputasi dan posisi keuangan perusahaan. Nah, sebenarnya kalau literatur terdahulu itu lebih membahas tentang ESG dan kinerja perusahaan. Nah, itu kan memberikan hasil yang tidak konsisten. Ada yang memberikan pengaruh positif, ada yang negatif. Nah, maka dari itu di artikel ini membahas tiga moderasi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya kalau moderasi itu sebagai eksplorasi mengenai kontroversi ESG, nah itu karena tadi dampaknya yang berbeda-beda. Nah, jadi mengambil moderasi dari struktur tata kelola, termasuk komposisi dan keberangan dewan. Nah, itu telah diangkat sebagai krusial dalam membentuk kinerja ESG perusahaan. Nah, motivasi yang terakhir mungkin ya yang ada di introduction di artikel ini karena adanya Europe Green Deal, jadi menjadikan Uni Eropa ini sebagai konteks yang signifikan untuk menyelidiki dinamika antara kontroversi ESG uh, sama kinerja perusahaan. Oke, dari segi teori, teori utama yang digunakan di artikel ini itu teori stakeholder. Jadi ketika terjadi uh, perselisihan moral atau tindakan yang merugikan sosial dan lingkungan, serta perusahaan yang cenderung meningkatkan pengungkapan informasi untuk mengurangi dampak negatifnya.
Dan juga di artikel ini ada 4 hipotesis. Yang pertama, ESG kontroversi pengaruh negatif terhadap financial performance. Yang kedua, di sini ada hubungan corporate kontroversi dan financial performance yang dimoderasi oleh tingkat board independen. Hipotesis yang ketiga terkait dengan hubungan antara corporate ESG kontroversi dan financial performance yang dimoderasi oleh gender. Dan yang terakhir, hipotesis 4 dimoderasi oleh ESG praktis. Gitu. Oke, dari sisi metodologi, di sini ada variabel dependen yang digunakan nilai perusahaan ya sebenarnya. Tadi kan dibahasnya itu firm performance, tapi setelah menuju di bab 3, di sini variabel dependen yang digunakan adalah firm value, sehingga menggunakan Tobin-Skew sebagai proksinya. Nah, Tobin-Skew ini sendiri dihitung dari total market value, preference stock, and long-term debt dibagi dengan total aset. Lalu untuk independent variable, di sini ada ESG kontroversi score. Di sini menggunakan database dari Thomson Reuters. Di sini ada ESG kontroversinya itu range dari 0 sampai 100. Gitu. Untuk moderasi variabel di sini ada 3. Ada board gender diversity, board independent, dan ESG praktis. Kalau untuk yang gender diversity biasanya ada yang juga yang dummy, ada yang pakai blau, tapi ini ternyata pakai persentase. Pun juga dengan board independent juga memakai persentase. Di sini ESG praktis juga sama seperti ESG performance atau ESG uh, Kok sih kalau tentang kita tak foto nek. variabel, ada firm size, ROA, Eh, board size, leverage, liquidity, sustainability committee, dan CEO duality. Nah, ini untuk jumlah datanya sebenarnya berasal dari 536 perusahaan dari 10 tahun di UK sama Uni Eropa. Di sini total observasinya sangat besar yaitu 5.360. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya datanya ini dia didapat dari Thomson Reuters Data Stream atau biasanya juga disebut sebagai aset for ESG database dari tahun 2012 sampai 2021. Berikut untuk distribusi sampel dari setiap negara yang digunakan. Di sini ada UK, Prancis, Italia, Jerman, sama Denmark. Nah, untuk finalnya ya 5.360. Oke, menuju di result. Di sini sebenarnya menarik di sini deskriptif statistik. Untuk Tobin-Skew oke, dia di oh ya sebenarnya mohon maaf terlewat di sini kalau biasanya kalau artikel biasanya itu cuma dijelaskan kayak mainnya berapa lalu minimalnya berapa maksimalnya berapa tanpa kita jelaskan sebenarnya apa sih dampaknya itu apa sih maksudnya itu kita juga apa ya jarang sekali untuk mengeksplor atau menjelaskan terkait deskriptif statistik dari suatu variabel. Tapi di artikel ini tuh bener-bener dijelaskan per apa ya per variabelnya gitu. Dia ini contoh di Tobin-Skew dia mencatat dijelaskan di sini dia mencatat rata-ratanya oke 0,2 standar deviasi 0,17. Dataset ini menunjukkan distribusi yang terkonsentrasi di sekitar mean dan nilai minimum dan maksimumnya sekian dan menunjukkan adanya skewness yang terbatas dalam data. Oke, rata-rata Tobin skew sejalan dengan literatur yang menegaskan determinan multifase dari nilai perusahaan. Nah, itu sejalan juga dengan dampak rumit dari kontroversi ESG yang dijelaskan oleh Garcia. Oke, jadi itu baru satu variabel, tapi dia menjelaskan sangat panjang dan dikaitkan dengan literatur yang terkait. Itu baru satu variabel, dan di situ kan ada banyak variabel, sehingga di deskriptif pun saya sempat shock sebenarnya loh, kok banyak sekali seperti itu. Tapi setelah baca memang dia mengkaitkan dengan semua literatur yang dia punya.
Oke. Itu untuk Tobin-Skew, tapi sebenarnya yang menarik di sini adalah di sisi ISG kontroversi. Kalau nggak salah tadi disebutkan, oh, kita balik. ISG kontroversi dia disebutkan dari range 0 sampai 100. Tapi di sini di ISG kontroversi dia minimum dan maksimumnya adalah 0,01 sama yang paling tinggi adalah 1. Di sini saya curiga mungkin ini maksudnya dalam bentuk rasio mungkin seperti itu. Kalau dari board independen, gender, sama ISG praktis, di sini memang tadi disebutkan bahwa eh, dalam bentuk persentase seperti itu. Oke, sekarang dari result di Pearson correlation, di sini juga sama sebenarnya. Dia menjelaskan semua keterkaitan antara variabel, tidak hanya variabel utama yang digunakan, tapi pemilihan kontrol dan penjelasan kontrol mengapa ini digunakan dia menjelaskan semuanya di artikel ini seperti itu mungkin mungkin ini adalah salah satu contoh dia menjelaskan bagaimana korelasi antara ISG kontroversi terhadap Tobin-Skew. Nah, di sini korelasinya negatif di 0,054 ya menunjukkan bahwa perusahaannya memiliki lebih banyak kontroversi ISG cenderung memiliki nilai pasar yang lebih rendahnya. Nah, ini yang menarik juga dia sudah di Pearson correlation dia sudah mengkaitkan dengan literatur dahulu juga. Jadi di sini disebutkan observasi ini didukung oleh studi-studi yang telah ada yang menyoroti konsekuensi keuangan potensial dari kontroversi ISG pada perusahaan. Misalnya Flamer tahun 2023 ini. Oke, dari sisi result di sini result saya spoiler mungkin ada Bapak Ibu juga yang sudah membaca. Em, di artikel ini sebenarnya total dari tabelnya hanya 6. Nah, seperti itu. Dan ini kalau nggak salah sudah tabel ketiga atau 4 ya mungkin. Nah, tabel ini sudah mencakup dari hipotesis 1 sampai 4. Begitu dia sangat menghemat tabel. Seperti itu karena biasanya kalau kita ataupun teman-teman saya yang saya tahu itu malah memperbanyak tabel tapi dia mempersingkat tabel seperti itu. Nah, di tabel ini dia sudah mencakup hipotesis 1 sampai 4. Tadi hipotesis 1 dia menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara ISG kontroversi terhadap firm performance atau firm value ya kalau di sini. Eh, nah, sebenarnya hasilnya sama dengan hipotesis yang dia tarik. Jadi di hipotesis ini ada di model model satu juga. Jadi apa ya lebih mencerminkan pandangan atau gimana ya? Sebenarnya di artikel ini juga lebih menjelaskan terkait hasilnya ini dengan beberapa literatur yang sangat banyak sekali. Jadi dia fokusnya tidak menjelaskan secara statistika seperti itu. Nah, di sini eh, saya bacakan salah satu caranya dia mengkaitkan dengan penelitian terdahulu yang menurut saya menarik. Oke, di sini hasil ini mencerminkan pandangan oleh eh, Lange dan Washburn tahun 2012, yaitu mendukung argumen bahwa ISG kontroversi yang sering mencerminkan risiko operasional dan reputasi itu dapat mempengaruhi standing keuangan perusahaan secara negatif. Nah, itu dia juga mengkaitkan juga sejalan dengan pandangan tradisional keuangan korporat yang menekankan dampak negatif dari kontroversi itu sendiri. Nah, jadi benar dia koefisiennya negatif, jadi benar ya mendukung hipotesis satu sehingga mendukung pemeriksaan komprehensif dan terhadap dampak multifaset dari kontroversi ISG itu sendiri. Lalu untuk yang hipotesis kedua dia sebenarnya ada banyak sekali dia mengkaitkan dengan beberapa artikel gitu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu pengen berdiskusi juga monggo.
Nah, kalau di hipotesis kedua di sini dia mungkin bisa dilihat di model yang ke satu sama yang kedua gitu ya. Lebih memfokuskan pada independen board yang menunjukkan apa ini koefisien negatif. Nah, ini signifikannya 0,002. Jadi ini eh, mendukung teorinya oleh Hermalin yang menyarankan bahwa independensi dewan penting untuk tata kelola sehingga secara tidak langsung berkorelasi dengan peningkatan kinerja perusahaan. Oke. Di sini juga antara dipakai independent board juga sebagai moderasi sehingga dan dengan koefisien positif sebesar 0,001. Oke. Sehingga apa ya bisa disimpulkan bahwa independent board itu sebenarnya perannya adalah untuk memitigasi dampak negatif dari kontroversi ISG ini sendiri. Lalu untuk yang hipotesis ketiga, di sini ada diversity gender. Di sini koefisiennya positif sebesar 0,001. Di sini eh, untuk moderasinya dia menghasilkan koefisien negatif sebesar 0,001. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa kompleksitas eh, dari keragaman gender dan kontroversi ISG itu. Sehingga dewan yang apa ya terdiri dari beragam gender itu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan yang dapat memitigasi potensi keuntungan dalam konteks kontroversi ESG. Lalu untuk hipotesis keempat, di sini menggunakan moderasi dari praktik ESG. eh, jadi dia dapat memoderasi ya di tingkat signifikan 0,001 sehingga dia eh, kerangka kerja dari ISG ini berpotensi untuk menyoroti dampak positif kontroversi terhadap kinerja. Oke. Jadi kesimpulan di artikel ini dia menyebutkan bahwa temuan ini sebenarnya menguatkan gagasan bahwa praktik ESG bukan hanya sekedar formalitas, tapi sebagai strategis dalam mengubah kontroversi ini menjadi peningkatan kinerja. Jadi lebih mencerminkan sentimen dari pandangan berbasis sumber daya. Nah, menariknya di bagian ini di OLS, di uji OLS ini, dia menyebutkan juga berbagai kontrolnya. Dia tadi disebutkan juga mengapa dia mengambil kontrol itu, dan di sini juga dia menyebutkan bagaimana hubungan antara kontrol itu dalam apa ya, dalam hubungan kontrol itu dalam modelnya. Mengapa bisa terjadi hasilnya seperti itu? Dia menyebutkan seperti itu juga. Oke, di sini juga dia, oke, mohon maaf, ini sebenarnya additional analysis di artikelnya. Dia uh, additional analysisnya memecah antara Anglo-American sama Euro-Continental model. Dia bagi menjadi 8 seperti ini. Oke, di sini dia menceritakan bahwa model Anglo dari Amerika ini lebih menekankan pada mekanisme pasar, jadi menunjukkan hubungan yang positif namun fluktuatif antara kontroversi ISG dan kinerja perusahaan. Nah, ini sebenarnya modelnya bisa dilihat di model 1, 3, 5, dan 7. Oke, temuan ini di sini disebutkan bahwa temuan ini mencerminkan sifat adaptif dari sistem yang berorientasi pasar, di mana perusahaan dapat mengubah kontroversi menjadi peluang untuk keterlibatan dan pembelajaran.
Lalu untuk model Eurocontinental ada di model nomor 2, 4, 6, sama 8. Oke. Di hubungan positif ini antara kontroversi ESG dan kinerja perusahaan itu sebenarnya kurang menonjol. Jadi tata kelola yang berorientasi pada pemangku kepentingan di sini mendorong pendekatan yang lebih struktur dan konservatif di mana risiko reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan dikelola dengan baik. Gitu. Seperti itu untuk penjelasan di bagian additional analisis di artikel ini. Nah, ini benar yang robustness test dari penelitian ini. Tapi sebenarnya robustness test ini yang digunakan hanya menggunakan uh, pemecahan sampel gitu ya. Nah, sebenarnya kalau baca-baca artikel top tier yang lain juga banyak yang menggunakan analisis analisis yang lain gitu ya, bukan menggunakan pemecahan sampel atau eh, menggunakan proxy yang berbeda seperti itu. Nah, ini baru saya temukan artikel top tier yang hanya menggunakan robustness test dengan pemecahan sampel. Di sini dia menggunakan pemecahan sampel 1, 2, 3, hanya 3 berdasarkan uh, large, small firm, sama well performing, sama poor. Di sini ada accounting komite, audit komite, expertise, seperti itu. Dia hanya membagi berdasarkan 3 hal tersebut. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau penjelasan di sini juga enggak sebanyak dia menjelaskan main analisis ya. Di sini dia menyebutkan bahwa di mana komite audit, maaf ya, di mana komite audit itu dilengkapi dengan keahlian keuangan. Nah, itu hasilnya menunjukkan hubungan negatif antara kontroversi ESG dan kinerja. Jadi keahlian tersebut memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Jadi membuat perusahaan lebih responsif, namun lebih juga rentan terhadap dampak kontroversi. Seperti itu. Dan ketika nggak ada keahlian uh, keuangan dalam komite audit ini, ya itu dia terdapat hubungan positif antara kontroversi ESG dan kinerja. Poin terakhir dia di sisi independensi dewan, di sini juga dia menyebutkan dalam hasil yang positif pada perusahaan yang punya keahlian komite audit. Gitu. Sementara hubungannya negatif jika dia kurang berpengalaman. Seperti itu. Next. Menuju di conclusion loh. Oke. Setelah saya baca juga agak aneh juga sebenarnya. Di conclusion dia langsung langsung membahas intinya dia langsung membahas kontribusi, ada juga limitation, tapi menurut saya agak bertele-tele dan juga dia membahas penelitian di masa depan. Untuk kontribusi yang pertama dia jelas pasti ada memperkaya wacana akademis dengan menambah moderasi karena dia uh, um, dia tadi di introduction menyebutkan bahwa hasil penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten. Nah, yang kedua kepada pembuat kebijakan. Nah, ini dia menyebutkan agar dapat merumuskan regulasi yang mengatasi tantangan saat ini maupun yang muncul secara efektif terkait dengan sustainability. Seperti itu. Lalu untuk penelitian masa depan, di sini kita dapat menjelajahi dampak dari tren dan inovasi baru dalam tata kelola terhadap hubungan ESG terhadap kinerja perusahaan, sehingga memberikan wawasan lebih lanjut untuk menyesuaikan strategi dengan lanskap perusahaan di masa depan. Oke, sekian presentasi artikel dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ai atas pemaparannya. Apabila Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian ingin berdiskusi atau bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand untuk bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, mungkin sambil kita nunggu ada pertanyaan, saya ingin bertanya Mbak Ai.
Jadi riset ini tuh apakah bisa dilakukan di Indonesia sih, Mbak? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Ai. Oke, sebenarnya kan tadi Ya tanya eh, minggu, Pi. oke, tadi kan dijelaskan bahwa variabel ini sebenarnya didapat dari database aset core ini ya, terkait dengan ESG database dari tahun 2012 sampai 2021. Sebenarnya kalau konteksnya di Indonesia, dia kalau seumpama ingin memakai ESG kontroversi, bisa menggunakan eh, writers dari MSCI. Karena di MSCI dia eh, menampilkan kontroversi dari setiap perusahaan. Nah, di MSCI sendiri itu dia eh, apa ya, memberikan informasi terkait key issue yang masuk dalam kontroversi. Dan kontroversi itu sudah disesuaikan dengan industri yang sejenis. Sehingga industri yang sama itu pasti mempunyai key issue yang sama. Tergantung nanti yang menjadi kontroversi di perusahaan tersebut itu key issue yang mana, seperti itu. Sehingga untuk pengukuran dari ESG kontroversi itu sendiri bisa dijumlahkan seperti itu. Nah, itu untuk apakah bisa dilakukan di Indonesia. Nah, sebenarnya bisa saja kalau sampelnya menggunakan di Indonesia saja dengan menggunakan data dari MSCI. Namun, kalau di Indonesia saja, kalau setahu saya data Indonesia di MSCI itu hanya sekitar 4 perusahaan kalau nggak salah. Dan itu pun perusahaan bank semua, ada Mandiri, BNI, BRI, kalau nggak salah itu. Itu saja kalau Indonesia. Kalau sebenarnya kalau mau pakai sampel ASEAN pun agak terlalu apa ya, kurang karena sangat sedikit. Total dari MSCI hanya 2.100-an itu sudah mencakup seluruh dunia di 1 tahun saja. Dan untuk MSCI ini sendiri sebenarnya datanya selalu terupdate. Jadi ketika saya nyarinya itu di 2023, saya maunya nyari tahun 2021 itu nggak ada, pasti nggak ada. Jadi ketika kita aksesnya 2023 pasti adanya di data di tahun 2023 saja. Seperti itu. Baik, Mbak Ai. Terima kasih atas jawabannya. Berarti bisa dilakukan di Indonesia, tapi ada keterbatasan sampel gitu ya, Mbak ya? Oke, terima kasih. Nah, Mbak Ai, di sini ada yang bertanya dari Bu Ade Nahdiatul. Siang, izin bertanya terkait variabel kontrol untuk ESG, rata-rata pakai ROA. Nah, apakah bisa atau ada pandangan teorinya antara ESG dengan kontrol ROI? Mohon jawabannya. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Ai, dipersilakan. Oke, sebenarnya eh, kalaupun kita mau memakai kontrol, sebenarnya kalau dari saya sendiri biasanya kalau pemilihan kontrol itu ada dari sisi perusahaannya, karakteristik perusahaan, atau ada karakteristik dari board ketika independen saya, ada governance-nya seperti itu. Tapi yang terakhir dan wajib biasanya saya juga memasukkan variabel kontrol berupa finance. Nah, sebenarnya kalau finance saya juga cari-cari sih, kadang ganti-ganti juga pakai ROA, ROA 2 atau kayak kan ROA kan hanya nggak hanya satu pengukuran saja. Nah, tapi kadang juga saya pakai ROA atau ROE atau ROI. Nah, sebenarnya tergantung hasilnya yang bagus yang mana saja. Dan sebenarnya bisa saja di judgement kayak eh sebenarnya kalau ROI itu kan return on investment ya kalau nggak salah. Nah, di situ mungkin bisa di judgment bahwa eh, return investment yang tinggi eh, dapat mempengaruhi ESG performance. Sebenarnya sama saja logikanya dengan ROA. Sehingga menurut saya juga nggak jadi permasalahan juga sih. Seperti itu, Ibu. Baik, bagaimana Ibu Ade Nahdiatul, apakah sudah menjawab?
Jadi memang bisa digunakan gitu ya Mbak untuk ROA atau ROI untuk menggambarkan variabel kontrolnya dan tergantung apakah hasilnya bagus atau enggak. Jadi bisa Betul. pakai alternatif yang lain, misal ROA-nya nggak bagus pakai ROI gitu. Baik, ini dari Bu Ade bagaimana? Oke, mungkin kita lanjut lagi Mbak. Ada yang bertanya nih dari Bapak Adrian. Dari 3 moderating variabel yang sudah digunakan, adakah faktor lain yang lebih relevan untuk dipakai sebagai moderating variabel? Dari Mbak Ai. Oke, oke, terima kasih Pak Adrian. Di sini memang memakai, sebentar, saya tampilkan dulu. Oke, di sini memang memakai 3 moderasi, yaitu dari sisi governance dan ESG practice. Oke, kalau semua apakah ada faktor yang lebih relevan untuk dipakai sebagai moderating variabel? Sebenarnya kalau saya sendiri eh, keputusan untuk memakai variabel moderasi atau enggak sebenarnya tergantung dengan isu yang sedang hangat saat ini ya. Mungkin kalau seumpama eh, sekarang di Indonesia kan sudah ada yang namanya ESG leader oleh IDX itu. Jadi dia sudah punya list perusahaan yang merupakan atau mempunyai ESG leader seperti itu. Mungkin itu bisa digunakan juga. Nah, tapi kalau nggak salah setelah saya lihat itu 1 tahunnya hanya ada 100 perusahaan atau berapa mungkin nanti bisa di googling seperti itu. Mungkin kalau lebih menariknya itu sih, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ai atas jawabannya. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Mbak Wah, dari Bu Dahliatri dan Bapak Reski Putra. Nah, pertama mungkin kita ke pertanyaannya Bu Dahlia terlebih dahulu. Izin bertanya untuk indeks kontroversial ESG, apakah sama dengan indeks ESG? Dan apakah indeks ESG ada per perusahaan atau hanya per negara? Mungkin dari Mbak Ai, dipersilakan. oke. Oke, kalau ini pertanyaan berarti bedanya antara kontroversi ESG sama indeks ESG. Kalau menurut saya sendiri atau pendek pengetahuan saya dalam membaca artikel ini ya terkait dengan kontroversial ESG, beda Bu. Kalau ya beda Bu. Kalau untuk indeks ESG seperti yang kita ketahui, biasanya memakai indeks disclosure. Jadi mungkin memakai indeks GRI, SASB, atau kalau di Indonesia ada PJOK, seperti itu. Kalau indeks setahu saya dan semengerti saya itu lebih mengarah ke disclosure kalau indeks. Nah, beda lagi kalau kontroversial ESG ini sebenarnya lebih mengarah pada kinerja. Karena kalau seumpama kinerja ISG ini baik, maka seharusnya ISG kontroversi ini harusnya rendah. Seperti itu. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, apakah kontroversial ISG ini ada per perusahaan atau per negara? Jawabannya adalah per perusahaan seperti itu. Karena perusahaan nggak semua perusahaan di satu negara mempunyai kontroversi ISG yang sama. Contohnya kalau seumpama satu perusahaan ada kontroversi di media sosial, oh bahwa dia membuang limbah di sungai atau bagaimana atau em, dia menyebabkan bencana alam di sekitarnya atau ada kematian dari pekerjanya. Nah, itu sebenarnya menjadi kontroversi ISG yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ai. Jadi kesimpulannya itu emang beda ya Mbak ya antara kontroversial ESG dan juga indeks ESG. Dan indeks ESG itu ada di perusahaan gitu ya Mbak, bukan negara. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reski
Putra Utama, apakah ada kriteria khusus atau syarat khusus untuk masuk sebagai variabel kontrol? Silakan Mbak Ai. Oke, kalau sebenarnya untuk variabel kontrol juga saya belum di tahap memikirkan bagaimana sih pengaruhnya dari variabel kontrol ini sendiri terhadap hubungan antara variabel independen sama dependen. Saya belum di tahap yang seperti itu sih sebenarnya, sejujurnya. Ya, Kak, pengalaman saya kalau di tesis, di skripsi, atau di artikel-artikel saya, sebenarnya kalau asalkan dia signif ya saya pakai seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau saya minimal ada tiga itu tadi ada kriteria dari perusahaan, lalu ada kriteria dari governance, lalu ada kriteria dari keuangan itu sendiri. Nah itu biasanya saya sesuaikan sama penelitian terdahulu yang dependennya sama. Jadi kalau ada penelitian terdahulu yang seumpama memakai ISG kontroversi, nah itu berarti kontrolnya saya contoh seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ai atas jawabannya. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian sedang melakukan penelitian atau ingin berkonsultasi mengenai data, juga bisa nih menghubungi SG Dataset. Untuk link WhatsApp dan juga web akan saya kirimkan. Baik, terima kasih Mbak Ai atas jawabannya dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif bertanya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Karena partisipasi dari Bapak dan Ibu, acara review artikel hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC dan moderator yang bertugas memohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.